Pastor punya dua pesan. Mohon umatku yang terkasih dengar baik-baik. Juga warga lain, siapapun Anda, agama apapun Anda, gereja apapun Anda, kamu dengar pesan dari gereja Katolik. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, juga anak-anak umat paroki Katedral Tiga Raja yang saat ini berada di dalam gereja, juga umat katedral yang saat ini sedang mengikuti siaran misa pembaptisan Tuhan lewat radio Tiga Raja dan lewat live streaming Tiga Raja. Bahkan siapapun, agama apapun, khususnya Anda Kristiani dari denominasi gereja manapun yang saat ini mengikuti perayaan ini. Hari ini sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Untuk itu baiklah kalau kita menyapa Yesus, selamat pesta pembaptisan. Juga kita menyapa saudara kita, orang tua kita, anak kita, siapapun, bahkan diri kita sendiri. Selamat pesta pembaptisan. Pagi ini lewat khotbah ini saya ingin mengingatkan akan katekese dasar yang kita terima saat kita membawa anak kita untuk dibaptis. Katekese dasar saat kita dulu kecil. Wali baptis kita mendengar, dan kalau mereka yang baptis berdiri, baptis dewasa, Anda sendiri mendapat katekese bahwa akibat dari baptisan itu ada 3. Yang pertama, seluruh dosa, termasuk dosa pusaka, dihapus saat itu, saat baptisan itu. Itu pertama. Yang kedua, karena dosa tidak ada lagi, maka pantas dan wajarlah sang baptisan baru itu mendapat predikat putra putri Allah, atau bahasa populer yang sering kita dengar, anak-anak Tuhan. Akibat baptisan. Dan yang ketiga, akibat baptisan engkau bergabung dalam keanggotaan gereja. Dalam hal ini kita bergabung dalam gereja Katolik. Akan tetapi ternyata dalam perjalanan hidup gelar anak Tuhan itu jadi kabur karena tercemar dosa. Semua orang, bukan hanya orang Kristiani, orang agama apapun, sebagai manusia tercemar dosa. Dan itu sejak dari awal, sejak Adam dan Hawa. Pencemaran dosa semulai. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar, orang Yahudi juga berada di dalam pencemaran diri itu, masuk dalam lingkungan dosa itu. Maka Yesaya menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel yang sudah jatuh dalam dosa. Yesaya bilang apa? Anda akan diampuni Tuhan asalkan Anda bertobat.
Bacaan pertama. Bacaan kedua, Rasul Paulus kepada Titus. Dia berkata, Anda itu anak Tuhan, tetapi hubungan itu terputus karena dosa. Agar hubungan terputus itu dipulihkan, maka Anda harus bertobat. Dan Yesus siap untuk menerima engkau kalau engkau kembali. Engkau akan diterima karena hanya kasih karunia Allah. Engkau akan menerima kembali warisan kehidupan kekal sebagai anak-anak Tuhan. Itu bacaan yang kedua. Sampai di sini, harap semua ikut. Sekarang saya akan masuk dalam kasus lebih konkret. Sebagai anak Tuhan, saya minta perhatian kita semua akan laporan hasil kinerja Polres Mimika tahun 2021. Laporan itu disampaikan sendiri oleh Bapak Kapolres Mimika, AKBP, saya sebut dengan hormat, Bapak Era Adinata, tanggal 31 Desember 2021. Dan harian Timika Express, Timex, mencatat kembali tanggal 5 Januari 2022, 4 hari yang lalu. Apa yang dikatakan? Ada 10 kasus yang jadi atensi utama Polres Mimika. Dan saya ingin menyebutkan kasus-kasus itu. Yang pertama, pencurian. Itu kasus yang paling dominan dalam laporan bapak-bapak polisi itu. Pencurian biasa 126 kasus. Pencurian dengan kekerasan 21 kasus. Pencurian dengan penipuan 21 kasus. Pencurian kendaraan bermotor 66 kasus. Menyusul kasus-kasus lain. Disebutkan oleh polisi pengerusakan 22 kasus. Penganiayaan 93 kasus. Pengeroyokan 47 kasus. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bapak-bapak dengar, 14 kasus. Dan perzinahan 12 kasus. Bayangkan kalau anak-anak Tuhan melakukan hal ini. Tanpa mengesampingkan kasus-kasus lain seperti dicatat pihak kepolisian, ya, pengerusakan, penganiayaan, KDRT, pengeroyokan dan seterusnya. Pagi ini pastormu fokus pada kasus pencurian yang begitu dominan dalam laporan. Hebat, 264 kasus pencurian. Fakta di lapangan berbicara, pencurian itu dilakukan bisa oleh orang kecil, rakyat jelata, semisal tukang ojek. Dan di sana disebut maling. Tukang ojek, maling. Maling motor misalnya. Tetapi pencurian juga dilakukan oleh orang-orang besar, pejabat pemerintah. Semisal anggota DPR, anggota kabinet presiden, bahkan oleh gubernur, wali kota, oleh bupati, oleh pimpinan-pimpinan SKPD. Dan itu dipakai istilah koruptor. Pencurian itu bisa dilakukan oleh umat biasa, jemaat biasa. Semisal
misdinar, koster, orang-orang kecil di gereja. Tapi jangan lupa, pencurian juga bisa dilakukan oleh anggota dewan paroki, bisa dilakukan oleh pejabat agama, semisal pastor, pendeta. Belum dengar? Ya, ada pastor dan pendeta yang jadi maling. Pencurian itu bisa terbuka, terang-terangan mencuri tanpa malu. Ini orang-orang yang urat malu sudah putus. Tetapi bisa juga dilakukan tersembunyi, terselubung, diam-diam mengatur siasat. Pencurian pakai tangan orang lain, hasilnya semua menikmati. Dan ini yang terjadi. Kelihayan KPK saja yang bisa menemukan permainan semacam ini. Itu fakta Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu kenyataan. Nah, poin yang pastor ingin sampaikan untuk kita semua adalah apa pesan untuk kita semua hari ini, hari pesta pembaptisan Tuhan. Bila bacaan kitab suci hari ini dihubungkan dengan pesta pembaptisan Tuhan dan dikaitkan pula dengan laporan pihak kepolisian, dan secara khusus karena pencurian itu dominan, saya membatasi diri pada pencurian. Pastor punya dua pesan. Mohon umatku yang terkasih dengar baik-baik. Juga warga lain, siapapun Anda, agama apapun Anda, gereja apapun Anda, kamu dengar pesan dari gereja Katolik. Pesan yang pertama, sadarlah akan identitasmu sebagai anak Tuhan. Jangan bikin malu. Bikin malu gerejamu, bikin malu keluargamu, bikin malu kantor instansimu, bikin malu marga dan sukumu. Mungkin pastor sebut contoh supaya lebih konkret tentang pesan yang pertama ini. Kita ambil contoh pertama kalangan gereja. Dan supaya pastor tidak menyebut orang lain, pastor mau sebut diri sendiri. Kalau yang mencuri uang gereja itu Pastor Amandus Rahadat, dengar, yang malu seluruh umat. Karena pastornya mencuri. Yang malu itu jajaran para pastor, petugas gereja. Karena rekannya mencuri. Yang malu gereja Katolik. Karena salah satu pejabat gereja Katolik mencuri. Yang malu keluarga Rahadat. Semua yang menyandang marga Rahadat tidak bisa angkat muka karena Pastor Rahadat mencuri. Yang malu seluruh suku Kei karena marga Rahadat itu adalah salah satu marga dari suku Kei. Coba, anak Tuhan, pastor pula, anak Tuhan mencuri. Pastor jadi maling. Ayo, sadarlah. Jangan bikin malu. Saya juga ingin masuk kalangan pemerintahan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi saya hanya mau menyampaikan sebuah fakta. Kalau yang mencuri itu, katakanlah di Timika, seorang pimpinan OPD, seorang kepala dinas. Anda tahu apa yang terjadi? Seluruh instansi, anggota instansi di dinas itu malu. Karena pimpinannya
Yang memimpin mereka itu seorang maling. Pimpinan OPD itu punya marga. Dan seluruh marga malu. Kepala dinas itu datang dari suku tertentu. Dan seluruh suku itu jadi malu. Dan yang paling malu, saya minta maaf untuk Bapak Bupati. Anda mengangkat seorang menjadi pemimpin OPD dan orang itu maling, orang itu pencuri. Kok malu toh? Ayolah. Pimpinan OPD itu kalau dia beragama Kristiani, astaga. Kok masih menyebut diri anak Tuhan pencuri? Pimpinan pula. Ayo sadarlah, jangan bikin malu. Itu pesan pertama. Pesan kedua, jangan malu untuk bertobat dan mohon ampun kalau engkau sudah terlanjur mencuri. Pastor, kalau sudah terlanjur ambil uang umat, bertobatlah. Pimpinan OPD atau bagian pemerintahan siapapun, kalau engkau sudah terlanjur menjadi koruptor, ayolah bertobatlah. Bersikaplah rendah hati. Kau harus tahu bahwa engkau bukan malaikat. Engkau manusia biasa sama dengan kami. Hanya kami belum punya kesempatan untuk mencuri. Tapi engkau kedapatan mencuri. Ayolah. Ayo rendah hati. Kenapa? Asal engkau tahu Tuhan siap membuka pintu pengampunan bagimu. Rahmat dan kasih Tuhan, dia mengalir sederas-derasnya untukmu. Tuhan tidak marah. Ingat itu. Dan khusus untuk orang Katolik. Khusus untuk orang Katolik, gerejamu punya sakramen tobat. Datanglah pada bunda gereja yang siap merangkul engkau. Gereja merangkul engkau dengan kasih Yesus. Gereja dan Yesus tersenyum saat engkau datang kembali untuk rekonsiliasi. Sadarlah bahwa engkau seperti anak yang hilang dalam Injil bagian lain. Engkau pulang ke rumah Bapa. Bapa tidak menyiapkan tongkat, Bapa tidak menyiapkan cemeti. Bapa di surga membuka tangan dan siap berpesta karena anakku yang hilang, anakku pencuri, anakku maling itu, dia sekarang kembali ke pangkuan Bapa. Itu dua pesan dari pastormu di hari pesta pembaptisan Yesus ini. Selamat pesta pembaptisan Tuhan. Selamat pesta untuk para anak Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.